Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Tama dalam Ada Apa Gerangan. Bagaimana kabar kalian? Semoga selalu diberikan kesehatan dan juga rezeki yang cukup. Mendekati akhir episode Jalan Dendam, pada cerita sebelumnya, dalam pertempuran yang ramai di Baluran, ternyata Mian kembali dalam keadaan selamat untuk membantu teman-temannya bertempur melawan Raja Baluran, Handoko. Bagaimana kelanjutannya? Baiklah, teman-teman, ada apa gerangan? Ceritanya mulai dari sini. Candrasa dan Tali Geni tersentak saat mendengar suara itu. Mata mereka seolah tidak percaya saat melihat wujud yang kini ikut bertempur bersama mereka. "Kau masih hidup, An?" tanya Candrasa. Mian hanya tersenyum. Tubuhnya berloncatan menghindari serangan dari prajurit pengawal jurang. "Kau cuma kembaran, An?" tanya Candrasa. "Benar sah, tubuh asliku masih di lereng Semeru." "Yang penting kau masih hidup saja sudah membahagiakan, An. Ayo kita cari kedua mustika itu." Candrasa dan kembaran Mian bergegas meninggalkan tempat itu. Keduanya meloncat dari satu palagan ke palagan lain untuk menemukan tambak gerangsang dan kandang bubrah. Lawan pertama yang berhasil ditemukan adalah kandang bubrah. Manusia garangan itu bertempur di sisi timur jurang. Candrasa dan Mian memutuskan untuk berpisah. Candrasa tinggal untuk menghadapi kandang bubrah, sementara Mian melanjutkan pencarian tambak gerangsang. Sesuai dengan wujudnya, tambak gerangsang memilih bertempur di dekat air. Di ruang yang berair, Raja Wergul itu bisa menggunakan ilmunya dengan maksimal, baik untuk menyerang maupun bertahan. Saat Mian menemukan tambak gerangsang, ia sedang bertempur dengan tapak jala di sebuah kedung. Sepasang pedang milik pengasuh Ajeng itu terlihat kesulitan menghadapi tombak berkait dan peluru air milik tambak gerangsang. Sebuah serangan bahkan berhasil membuatnya terjungkal. Mian segera meloncat untuk menggantikan posisi tapak jala. "Biar aku yang akan melawannya, Nyai. Kau bantu saja yang lain. Semakin cepat kita mendapatkan mustika Wergul itu, maka semakin cepat juga Raja dan Ratu Merak bisa dibebaskan," seru Mian di sela pertarungannya dengan tambak gerangsang. "Siapa kau? Mengapa kau membantu kami?" "Aku Mian, teman Ajeng, Nyai." Tapak jala sedikit bimbang, tapi saat melihat keseriusan Mian, keraguannya pun menghilang. Ia yakin pemuda yang mengaku bernama Mian memang adalah kawan. Setelah pamit, tapak jala pun meninggalkan kedung jeru. Tambak gerangsang hanya bisa memaki saat melihat tapak jala pergi. Mimpinya untuk menjadikan wanita itu sebagai selir musnah sudah. Kemarahannya pun diluapkan kepada Mian. Tombak berkait dan peluru airnya menyerang Mian seperti hujan. "Akan kubuat tubuhmu berlubang-lubang, bocah tidak tahu diri." Mian menanggapinya dengan senyum. Tubuhnya bergerak seperti angin menghindari tusukan dan tembakan senjata tambak gerangsang. Hal itu membuat kemarahan Raja Wergul semakin memuncak. Ia meloncat mundur. Diambilnya batu mustika berwarna kuning yang tergantung di lehernya dan langsung dimasukkan ke mulut. Seluruh tubuh tambak gerangsang mengeluarkan pendar cahaya kuning. Wujudnya pun berubah menjadi Wergul raksasa sebesar lembu. Semua prajuritnya langsung ikut berubah dan mengepung Mian. Setelah menggeram, tambak gerangsang pun menyerang bersama seluruh pasukannya. Di sisi timur, Candrasa bertempur sengit dengan kandang bubrah. Keduanya telah berubah ke wujud aslinya masing-masing. Kali ini, posisi Candrasa sedang di atas angin. Ia berhasil melilit tubuh kandang bubrah hingga tak bisa bergerak. "Serahkan mustika itu. Ambil sendiri di dalam perutku, ular keparat." Candrasa semakin mempererat lilitannya. Mata kandang bubrah perlahan terpejam.
mulutnya terbuka dengan lidah terjulur. Setelah menunggu beberapa lama, Candrasa pun memasukkan tangannya ke mulut kandang bubrah. Namun di luar dugaan, mata Raja Garangan itu tiba-tiba saja terbuka dan mulutnya menggigit tangan Candrasa dengan sangat kuat. Candrasa bisa merasakan bagaimana taring kandang bubrah berusaha memecahkan sisik pelindungnya. Tidak ingin kehilangan tangan, ia pun semakin mengencangkan belitannya. Di saat yang sama, tangan kirinya mencengkeram kepala kandang bubrah. Adu energi pun terjadi. Namun, kandang bubrah terpaksa harus mengakui jika kekuatan Candrasa lebih besar. Cakar Candrasa berhasil memecahkan kepalanya sebelum ia berhasil menembus sisik lawannya. Setelah berhasil mendapatkan mustika garangan, Candrasa segera mendekati lokasi pertempuran Mi'an. Puluhan wargul tergeletak di sekitar tempat itu. Mi'an sendiri masih bertarung sengit dengan tambak gerangsang. Datang hanya dengan sepertiga kekuatan tentu membuat Mi'an membutuhkan waktu agak lama untuk melawan tambak gerangsang. Aku sebenarnya tidak ingin melukaimu, Raja Wargul, tapi waktu yang tak bisa diajak kompromi memaksaku untuk mengakhiri pertarungan ini secepatnya. Kau terlalu banyak bicara, bocah. Mi'an melompat mundur. Sedetik kemudian, tubuhnya melenting ke atas dan menghilang. Tambak gerangsang tentu saja kebingungan. Kepalanya mendongak mencari keberadaan Mi'an. Bersembunyi di mana kau? Teriaknya. Sebuah cahaya warna-warni yang meluncur seperti kilat menjawab teriakan tambak gerangsang. Cahaya itu menghantam kepala tambak gerangsang dan menjalar ke sekujur tubuhnya dari kepala sampai ke ekor. Asap mengepul dari tubuh tambak gerangsang. Ia berguling ke segala arah sambil mengerang dan menggeram. Tidak lama kemudian, tubuh itu menyusut dan terus menyusut sampai ke ukuran wargul yang wajar. Mi'an segera memegang tubuh wargul itu dan mengeluarkan mustika yang ada di dalam tubuhnya. Apa yang kau lakukan, An? Mengapa kau tidak membunuhnya? Tanya Candrasa. Aku mencoba memberinya kesempatan kedua, Sah. Semoga itu tidak disia-siakannya. Kau lenyapkan kekuatannya, itu lebih buruk dari kematian, An. Kata siapa? Selama masih ada nafas, kita masih diberi kesempatan untuk bertobat, kan? Terserah kau saja, An. Sekarang, ayo kita bawa kedua mustika ini ke gua penjara. Matahari sudah terbit saat Candrasa dan Mi'an sampai di mulut gua. Candrasa segera masuk dan menyerahkan mustika itu pada Ajeng yang langsung menggunakannya untuk membebaskan ayah dan ibunya. Saat mereka keluar dari gua itu, sosok Mi'an telah menghilang. Kemana Mi'an, kek? Tanya Candrasa pada tali geni. Mi'an, ucap Ajeng sambil melihat Candrasa dengan wajah bingung. Kau tidak mencium bau ini, Sa? Bisik tali geni. Candrasa terdiam. Samar-samar ia mulai mencium aroma busuk bangkai di tempat itu. Sosromolo telah hadir. Benar sekali, Sa. Suasana jurang yang tadinya ramai teriakan dan bunyi senjata beradu berangsur sepi. Saat sinar matahari telah mampu mencapai dasar jurang, barulah Candrasa, Ajeng, tali geni, dan Bandot Landung bisa melihat apa yang terjadi dengan jelas. Mayat-mayat bergeletakan malang melintang di seluruh tempat itu. Sebagian adalah prajurit-prajurit Handoko, sebagian lagi adalah laskar dari Merubetiri. Dari atas, terlihat 3 bayangan berloncatan turun mendekati tempat Candrasa dan yang lain berkumpul. 3 bayangan itu adalah Condromowo, Naga, dan Wira. Saat mereka tiba, Ajeng yang tidak melihat kehadiran Moza segera menanyakan hal itu kepada mereka. Di mana Moza, kek? Mengapa dia tidak datang bersama kalian? Bibi Moza dan Tapak Jalak ditangkap mayat hidup. Kakek Naga Tirta dan Maina juga. Wira mendahului Condromowo menjawab pertanyaan Ajeng. Ya Tuhan, lalu apa yang harus kita lakukan? Pasti itu alasan Mi'an tiba-tiba menghilang tadi, bisik tali geni. Condromowo yang mendengar nama Mi'an disebut menatap bingung pada tali geni. Mi'an masih hidup, Dra. Kembarannya tadi muncul dan ikut bertempur bersama kami. Tali geni menjawab kebingungan Condromowo.
Syukurlah, rupanya Tuhan masih memperpanjang umur anak itu. Tapi jika demikian, berarti sekarang Mi'an sedang mengejar Sosromolo untuk menyelamatkan Moza. Gumam Condromowo. Kita harus segera menyusulnya. Condromowo benar. Biar Ajeng dan Ki Bandut Landung tetap di sini untuk merawat Nyai Sekar Ayu dan Ki Wana Wenang. Kita saja yang mengejar Sosromolo. Candrasa menatap Condromolo. Naga dan Wira bagaimana, Sah? Biar mereka di sini saja. Makhluk licik seperti Sirna dan Handoko pasti akan mengirim pasukan ke tempat ini untuk menangkap mereka lagi. Setelah mencari tempat yang cocok untuk menjadi tempat persembunyian bagi Ajeng dan kedua orang tuanya, Candrasa, Taligeni dan Condromowo segera pergi untuk membantu Mi'an. Prediksi Taligeni ternyata benar. Saat bertempur di depan mulut gua, Mi'an merasakan kehadiran Sosromolo. Perasaannya pun gelisah. Pemuda itu tahu jika kekuatan para jenglot itu tidak bisa dianggap remeh. Mi'an mengkhawatirkan nasib Moza. Kelicikan Mbah Sirna jelas bukan tandingan gadis itu. Kekhawatiran itu akhirnya menjadi kenyataan. Suara jeritan Moza yang samar-samar terdengar membuat Mi'an bergegas pergi tanpa pamit meninggalkan Taligeni dan Bandot Landung. Tubuhnya berloncatan naik menyusuri tebing menuju sumber teriakan. Namun, kedatangan Mi'an terlambat. Pasukan Handoko dan Sosromolo telah mundur dari medan pertempuran. Laskar Marubetiri tentu saja tidak berani mengejar pasukan itu. Mereka lebih fokus pada keselamatan Raja dan Ratu Merak. Mi'an pun mengejar pasukan Handoko sendirian. Untuk menghambat pergerakan Mi'an, Handoko memerintahkan dua prajurit utamanya, sepasang manusia banteng yang bernama Kisruduk dan Kisungu, serta ditemani oleh 10 prajurit itulah yang sekarang sedang bertempur sengit dengan Mi'an di padang rumput. Menyerah sajalah bocah. Sebagai gantinya akan kubunuh kau tanpa siksaan, seru Kisruduk di sela serangan canggahnya. Mi'an tidak menanggapi teriakan itu. Tubuhnya terus saja bergerak menghindar sambil berusaha melakukan serangan. Selain harus menghadapi canggak Kisruduk, tebasan sepasang kapak milik Kisungu juga tidak bisa diremehkannya. Sementara ke-10 prajurit banteng yang ada berjaga di sekeliling medan pertempuran. Kekhawatiran yang besar membuat Mi'an berusaha menyelesaikan pertarungan itu secepat mungkin. Gerakan tubuhnya semakin cepat dan ganas. Akibatnya, benturan kekuatan semakin sering terjadi. Beruntung dengan ilmunya, tubuh Mi'an bisa langsung menyerap energi alam yang ada. Namun meski begitu, jika energi yang masuk lebih kecil dari yang keluar, maka pada akhirnya energi di dalam tubuh Mi'an akan habis juga. Kisungu dan Kisruduk juga tidak mengira jika lawan yang harus mereka hadang ternyata berkemampuan tinggi. Benturan demi benturan yang terjadi membuat kedua prajurit itu sadar akan besarnya energi Mi'an. Setelah ratusan jurus berlalu, Kisungu memberi isyarat pada Kisruduk dengan bahasa sandi. Keduanya lalu meloncat mundur. Kisungu menoleh pada prajurit-prajuritnya. Kemudian ia berteriak, "Kalian serang pemuda ini. Siapapun yang bisa membunuhnya akan mendapatkan selirku." Ke-10 prajurit banteng itu segera menyerbu Mi'an. Tombak-tombak panjang mereka menyerang Mi'an ganas. Iming-iming hadiah dari Kisungu membuat serangan mereka semakin beringas. Di tengah situasi itu, Kisruduk dan Kisungu duduk bersila untuk mengembalikan tenaganya. Energi yang semakin menipis membuat Mi'an sedikit kesulitan untuk menghadapi pasukan banteng. Meskipun ilmu mereka tidak tinggi, namun jumlahnya yang banyak menyebabkan energi Mi'an semakin banyak terkuras. Ia pun meloncat mundur agak jauh agar bisa lebih banyak menyerap energi. Setelah dirasa cukup, ia segera menerjang maju. Kali ini kedua tangannya memandarkan cahaya. Tangan kanannya berwarna merah, sedang tangan kirinya berwarna kuning. Ke-10 prajurit banteng yang saat itu juga berlari ke arah Mi'an tidak pernah menyangka jika Mi'an justru meloncat ke arah mereka. Suara teriakan dan jeritan terdengar ketika telapak tangan Mi'an yang terisi energi air dan api berhasil menyentuh tubuh lawannya. Amarah Kisruduk dan Kisungu tidak terbendung saat melihat satu persatu prajuritnya tewas di tangan Mi'an.
Anak iblis, aku akan membunuhmu sekarang. Kisruduk berteriak lantang sambil meloncat ke tempat Mian bersama Kisungu. Tubuh kedua manusia banteng itu kini diselimuti lapisan hitam mengkilat dari ujung tanduk sampai kaki. Keduanya kini terlihat seperti terbuat dari batu. Tanpa basa-basi, Kisungu dan Kisruduk langsung menyerang Mian dengan ganas dengan tangan kosong. Berbeda dengan sebelumnya, serangan-serangan Kisungu dan Kisruduk kali ini lebih liar. Mereka seolah hanya ingin menyerangkan pukulan, tendangan, dan tandukannya kepada Mian tanpa peduli jika serangan Mian akan menghantam tubuhnya. Mian pun memanfaatkan kesempatan itu. Pukulan-pukulannya berulang kali berhasil mengenai tubuh Kisungu dan Kisruduk. Namun, akhirnya Mian sadar jika usahanya sia-sia. Lapisan hitam yang menyelimuti tubuh Kisungu dan Kisruduk ternyata adalah sebuah perisai kekebalan. Bagaimana bocah? Sekuat apapun ilmumu, kau tidak akan bisa menembus ilmu Wusana Inten ini. Belum tentu. Aku pernah belajar mengasah batu aki. Sebentar lagi akan kubuat tubuhmu itu menjadi batu cincin. Aku akan mencincangmu, bocah iblis. Saat Kisungu selesai berbicara, dua lari sinar putih menghantam dadanya. Tubuh manusia banteng itu terlempar lalu jatuh bergulingan di tanah. Kisruduk yang melihat hal itu langsung meloncat dan menanduk Mian hingga pemuda itu terlempar ke udara. Kisruduk yang diamuk amarah juga meloncat ke arah atas. Kemudian ia meluncur turun dengan tubuh berputar dan kepala di bawah. Tujuannya adalah menghujamkan tanduknya ke arah Mian yang kini terbaring di tanah karena kehabisan tenaga. Namun saat tanduknya hampir menyentuh tubuh Mian, dua lari sinar putih kebiruan menyerang tubuhnya. Serangan itu berhasil membuat Kisruduk terpental sejauh beberapa meter. Siapa kau, pengecut? Apa urusanmu di tempat ini? Namaku Chandrasa. Aku teman pemuda itu. Licik, kau menyerangku tanpa peringatan. 12 lawan 1, jelas lebih licik lagi, banteng kurap. Kisungu yang sudah berhasil bangkit mendekati Kisruduk. Keduanya kini berdiri berhadapan dengan Chandrasa dan Tali Geni. Condromowo berada di belakang mereka untuk membantu Mian. Bagaimana keadaanmu, An? Tanya Condromowo khawatir. Kembaran Mian adalah bagian dari Mian sendiri. Jika ia terluka, maka tubuh aslinya juga akan ikut terluka. Aku baik-baik saja, Dra. Kau tenang saja. Tidak lama lagi, tubuh asliku akan segera datang. Semoga saja demikian, An. Saat ini, kita benar-benar membutuhkan banyak bantuan. Sementara itu, di lereng Semeru, Ki Selawukir, Ganggang Wilis, dan dua orang pengawalnya dengan sabar menunggu Mian yang masih berjuang melawan energi Gundala Wereng. Sepertiga kekuatannya telah hilang. Karena itulah Mian belum bisa menetralkan energi itu, ucap Ki Selawukir. Ganggang Wilis menoleh. Benar, tapi bagaimana dia tahu kawan-kawannya ada di baluran, Ki? Ikatan perasaan Mian pada kawan-kawannya memberi petunjuk. Mian mungkin merasakan hal itu. Bukankah kau tahu sendiri apa yang diucapkan kembarannya saat pamit tadi, Nduk? Aku akan ke baluran, Ki. Toh di sini sudah ada Ki Selawukir. Laut Selatan tidak ada urusan dengan baluran, Putri. Kita akan mendapat masalah jika melibatkan diri di sana. Nagalindu berusaha menasihati Ajeng. Ganggang Wilis tersenyum. Kita tidak ikut bertempur, Paman, kecuali jika mereka menyerang duluan. Ini permainan berbahaya. Aku yakin kami akan dimarahi ayahmu nanti, gumam Ki Sabet Mumur. Pokoknya aku akan ke baluran. Paman ikut atau tidak, ya terserah. Nagalindu menatap Ki Sabet Mumur. Ki Sabet sendiri hanya tersenyum kecil. Ia tahu mereka tidak punya pilihan selain mengikuti kemauan Ganggang Wilis. Kenekatan naga putih dari Bale Galih sudah terkenal di seluruh Laut Selatan. Ki Selawukir, tampaknya aku dan Sabet Mumur harus pamit untuk mengikuti momongan kami, ucap Nagalindu. Semoga Mian segera menyelesaikan pertarungannya.
Ki Selawukir tersenyum. Berangkatlah Ki, kita sama-sama tahu tujuan Ganggang Wilis kan? Benar, di sini ada Ki Selawukir yang menjaga Mi'an. Dia sendiri ingin menjaga kembarannya. Sayang dunia mereka berbeda dimensi. Gadis itu gadis yang baik, gumam Ki Sabet Mumur. Sudahlah, seharusnya kaum kita dan manusia memang tidak seharusnya bersentuhan, apalagi berhubungan. Semua ini terjadi karena ada saja di antara kaum kita dan manusia yang terbius oleh kesombongan dan keserakahan. Kau benar, Nagalindu. Pada akhirnya kita semua terkena getahnya. Ora melu mangan nongkone jibrat pulute, ucap Ki Selawukir sambil tersenyum getir. Nagalindu dan Sabet Mumur akhirnya berangkat menyusul Ganggang Wilis yang telah pergi lebih dulu ke Baluran. Sementara itu di Jurang Grojok, Ajeng, Ki Bandot Landung, Naga dan Wira sedang berusaha meredakan detak jantungnya masing-masing. Apa yang mereka takutkan telah mewujud nyata. Handoko benar-benar mengirimkan pasukan untuk menyisir tempat itu. Jumlahnya pun cukup banyak. Ada berapa banyak? Bisik Nyi Sekar Ayu. Ada 2 pasukan Nyi Gede, masing-masing dipimpin oleh Ki Baung dan Ki Jalak Penyu. Bandot Landung menjawab, Jalak Penyu? Dia juga ikut pengkhianatan. Entahlah Nyi, tapi dia hampir tidak pernah terlibat dalam tugas penangkapan dan pembersihan. Pasukannya lebih banyak berada di Sumur Ulo yang terpencil dan ditakuti itu. Ki Bandot Landung merasa heran saat melihat Ki Wanawenang justru tersenyum. Jangan-jangan Ki Wanawenang sudah terganggu ingatannya, batinnya. Mengapa Ki Gede tersenyum? Karena tidak tahan, Bandot Landung akhirnya bertanya, nanti kau akan tahu sendiri sebabnya. Bisik-bisik itu terhenti saat pasukan Ki Baung semakin mendekati tempat persembunyian mereka. Penciuman dan pendengaran bangsa anjing memang luar biasa. Karena itulah Handoko menugaskan mereka dalam operasi penyisiran dan pencarian. Mereka ada di sini. Kepung tempat ini cepat. Jangan biarkan ada yang lolos. Puluhan manusia anjing segera menyebar dan mengepung tempat itu. Tidak lama kemudian, pasukan yang dipimpin oleh Jalak Penyu juga ikut melakukan pengepungan. Wajah Ki Baung tampak tidak suka melihat kehadiran pasukan Jalak Penyu. Aku mencium aroma pengkhianat di sini, ucap Ki Baung. Kita semua adalah pengkhianat, Baung. Jangan kira aku tidak tahu apa yang sudah kau lakukan di Jurang Gembung, jawab Jalak Penyu. Tapi aku setia pada Handoko, sedang kau tak jelas pada siapa kesetiaanmu berada. Aku setia pada tanah airku Baluran. Raja dan ratu boleh berganti, tapi tidak dengan tanah air. Handoko tahu prinsipku itu. Karenanya, ia tidak mengganggu pasukanku di Sumur Ulo. Ki Baung terdiam. Ia tahu hak istimewa yang diberikan pada Jalak Penyu saat ia menyerahkan mahkota Baluran pada Handoko. Sumur Ulo adalah wilayah otonomi khusus yang hanya bisa disentuh jika mereka memberontak. Jalak Penyu, atas perintah siapa kau datang ke tempat ini? Tunjukkan rencana tugasmu. Wajah Jalak Penyu terlihat berubah. Ki Baung yang melihat perubahan itu menjadi curiga. Nalurinya mengatakan ada yang tidak beres. Namun saat ia akan memerintahkan pasukannya untuk bersiaga, pasukan Jalak Penyu terlebih dahulu menyerang. Pertempuran kembali pecah di Jurang Grojok. Pasukan Ki Baung harus berjuang keras melawan pasukan Jalak Penyu. Meski kalah jumlah, pasukan Jalak Penyu adalah pasukan khusus di era Ki Wanawenang. Kemampuan mereka di atas pasukan-pasukan yang lain. Ki Baung hanya bisa mengumpat-ngumpat saat satu persatu prajuritnya menjadi korban keganasan Jalak Penyu dan pasukannya. Bandot Landung menatap Ki Wanawenang. Apa yang harus kita lakukan, Ki Gede? Sebenarnya apa yang terjadi? Kita tunggu saja hasil pertempuran. Kekuatan kita terbatas. Energi Ajeng juga sudah habis untuk mengobati aku dan ibunya. Semoga saja Jalak Penyu bisa memenangkan pertempuran ini. Jadi Jalak Penyu bukan pengkhianat, Paman? Tanya Naga.
Ki Wanawenang lalu menceritakan apa yang terjadi. Saat itu, di hari-hari akhir pertempuran, ia memutuskan untuk menyerah. Di samping karena hilangnya Ajeng, banyaknya jumlah korban juga menjadi alasan. Namun, sebelum resmi menyerah, ia meminta Jalak Penyu untuk membawa mahkota dan segel kerajaan Baluran ke lokasi rahasia di Sumur Ulo. Ia berpesan pada Jalak Penyu untuk menggunakan mahkota dan segel itu untuk menyelamatkan sebanyak-banyaknya rakyat Baluran dari kekejaman Handoko yang dibantu oleh pasukan dari Nusa Karang. Setelah itu barulah Ki Wanawenang menyerah. Tapi mengapa Jalak Penyu menyerahkan mahkota itu, Ki Gede? Tanya Bandot Landung. Ki Wanawenang tersenyum. Jika tidak, berapa nyawa lagi yang akan hilang, Bandot Landung? Mahkota harus bersama segel. Jalak Penyu pasti sudah memperhitungkan itu. Tanpa segel, bangsa pepohonan, penghuni air, dan lain sebagainya tidak akan mau melaksanakan perintah dengan sukarela, kecuali secara paksa. Pada hakikatnya, Handoko adalah raja tanpa kuasa. Suara pertempuran di depan goa semakin sepi. Beberapa saat kemudian, pertempuran benar-benar terhenti. Jalak Penyu menyampaikan hormatnya, Ki Gede, ucap suara di depan mulut goa. Ayo kita keluar, perang ini belum usai, ujar Ki Wanawenang. Di Istana Baluran, Handoko sedang berunding dengan Mbah Sirna. Kecantikan Moza membuat Handoko mengajukan syarat tambahan. Ia ingin Mbah Sirna mengambil mustika Wijaya Kusuma tanpa harus membunuh Moza. Bagaimana, nah? Itu sulit, Ki Ageng. Waktu yang dibutuhkan juga lebih lama. Belum lagi energinya. Handoko mengernyitkan dahinya. Pokoknya aku tidak mau tahu. Kau harus bisa melakukan itu, atau kesepakatan kita batal. Akan ku coba, Ki Ageng. Tapi Patra Nyai Durga Kantil tetap milikku. Bagaimana? Kau memang licik, Sirna. Aku minta 10 jenglot berada di bawah kendaliku. Aku tahu hal itu bisa dilakukan. Jangan ditawar lagi, atau kau boleh pergi membawa semua jenglot itu dari Baluran. Baiklah, aku setuju, Ki Ageng. Nyai Bubut tiba-tiba memasuki ruangan dengan terburu-buru. Handoko dan Mbah Sirna segera menghentikan pembicaraan mereka. Ada apa, Nyai? Mengapa begitu tergesa-gesa? Ampun, Ki Ageng. Terjadi perkembangan situasi yang di luar dugaan. Pasukan yang kita kirim ke Oro-Oro Jembar melihat kehadiran prajurit Laut Selatan. Berapa jumlahnya, Nyai? Ada urusan apa mereka di tempat ini? Cuma 3, Ki Ageng. 1 perempuan dan 2 laki-laki. Jika mereka tidak menyerang, biarkan saja. Mbah Sirna tertawa lalu berkata, mereka pasti akan melibatkan diri, Ki Ageng. Gadis itu akan mencari cara agar bisa terlibat. Handoko terdiam. Meski ia sudah tahu apa yang telah terjadi di Nusa Karang, kemunculan penghuni Laut Selatan di luar perkiraannya. Pasukan Jalak Penyu juga berkhianat, Ki Ageng. Mereka kini juga berada di Oro-Oro Jembar bersama Ki Wanawenang, Nyi Sekar Ayu, Ajeng, dan Laskar dari Meru Betiri. Nyai Bubut melanjutkan laporannya. Wajah Handoko memerah. Lengkap sudah berita buruk yang harus diterimanya hari ini. Siapkan pasukan yang tersisa, Nyai. Kita berangkat ke Oro-Oro Jembar. Sirna, aku minta 10 jenglot itu sekarang. Aku akan bawa mereka bersama pasukanku. Apa aku harus ikut bertempur, Ki Ageng? Tanya Mbah Sirna. Handoko menatap sambil tersenyum aneh. Terserah. Tapi jika kau tetap di istana, jangan mencoba bermain gila. Aku sudah memasukkan racun di tubuhmu. Sosromolo pun tidak akan bisa menolongmu. Mata Mbah Sirna menyala. Licik kau. Baiklah, aku akan tetap di sini saja. Handoko menoleh pada Nyai Bubut. Nyai, kau tetap di istana untuk menemani Sirna. Jika dia macam-macam, bunuh saja. Sekarang, mana jenglotku, nah? Mbah Sirna tidak punya pilihan.
Ia melangkah menuju kamar untuk mengambil jenglot-jenglotnya. Tidak lama kemudian ia keluar. Ke-10 jenglot itu dibariskannya berderet di lantai. Dukun itu lalu mengiris lengannya. Darah yang mengucur dialirkan ke 10 jenglot yang ada. Aku penguasa Patrem Nyai Durga Kantil. Bangkitlah Sosromolo, bisik Mbah Sirna. Segera setelah Mbah Sirna mengucapkan itu, asap tipis berbau busuk mengepul dari para jenglot. Di antara kepulan asap, pelan-pelan ke-10 jenglot itu membesar menjadi seukuran manusia. Apa perintahmu, Tuhan? Atas kuasa Patrem Durga Kantil, kuserahkan kepemilikan kalian pada Handoko. Sosromolo menerima perintah. Ke-10 jenglot itu membalikkan badan. Mereka kini menghadap Handoko, siap menunggu perintah. Ikut aku sekarang, Sosromolo. Kita akan berperang. Di saat yang sama, Ajeng, Bandot Landung, Ki Wanawenang, Nyi Sekar Ayu, Naga dan Wira yang telah berada di Oro-Oro Jembar sedang berdiskusi dengan Tali Geni, Condromowo dan Candrasa. Kembaran Mi'an sendiri sedang berusaha memulihkan kekuatannya. Ganggang Wilis, Naga Lindu dan Ki Sabet Mumur tampak berdiri di dekat Mi'an. Di sekitar mereka terlihat laskar yang datang dari Marubetiri berkumpul dalam kelompok-kelompok terpisah. Pasukan Handoko berada di seberang. Mahesa Wajah, Macan Blorok, Macan Kombang dan pemimpin-pemimpin pasukan yang lain berdiri di depan pasukannya masing-masing. Tidak ada raut ketakutan di wajah mereka. Jumlah pasukan Baluran jauh lebih besar dari pasukan Marubetiri. Apakah 3 raksasa itu akan datang juga? Tanya Macan Blorok pada Mahesa Wajah. Manusia kerbau itu mengernyitkan dahinya. Entahlah, ketiga pengawal Baluran itu tidak pernah terlihat lagi sejak Ki Wanawenang meminta mereka bertapa. Bahkan saat perang dulu, ketiganya juga tidak terlihat. Kalau mereka datang, kita tinggal menonton saja. Semua pasukan pemberontak itu pasti bisa ditumpas habis oleh mereka, ucap Macan Blorok. Jika dulu ketiganya muncul, bukankah kita yang akan berhadapan dengan mereka? Macan Blorok terdiam. Dalam hati, dia bertanya-tanya, mengapa saat mereka memberontak dulu, Ki Wanawenang tidak memanggil Dirada Seta, Tapak Liman, dan Gelundung Gunung untuk menghadapi pemberontakan itu. Sementara itu, di barisan sayap kanan pasukan Handoko, kelompok yang dipimpin oleh Kebo Lanjer dan Kebo Teki sedang disergap keraguan. Kehadiran Ajeng, Ki Wanawenang, dan Nyi Sekar Ayu membuat mereka kebingungan. Jadi berita itu benar, Tuan Putri masih hidup. Banteng itu ternyata membohongi kita, bisik Kebo Teki. Bagaimana ini? Apakah kita akan melawan Raja dan Ratu? Aku juga bingung, jawab Kebo Lanjer. Kidang Kilat sudah berusaha mengajak aku kembali, tapi aku belum memberi jawaban. Aku akan menyeberang, bisik Kebo Teki setelah terdiam beberapa lama. Jika begitu, aku akan berusaha menghubungi Kidang Kilat, ucap Kebo Lanjer. Kau pergi, aku juga pergi. Tiba-tiba kesunyian itu dipecahkan oleh suara gemuruh yang datang dari belakang Kebo Lanjer dan Kebo Teki. Pasukan Baluran seolah terbelah untuk memberi ruang pada Handoko dan pasukan bantengnya. Melihat kedatangan Handoko, laskar Marubetiri pun bersiap. Ki Wanawenang didampingi oleh Jalak Penyu dan Bandot Landung berada di depan pemimpin laskar itu. Di belakang mereka berdiri Candrasa, Tali Geni, Condromowo, Naga dan Wira. Ajeng dan Nyi Sekar Ayu berada di belakang bersama Mi'an dan Ganggang Wilis. Handoko yang ditemani 5 pengawal berjalan maju mendekati Ki Wanawenang. Selamat malam, Paman Wanawenang. Senang rasanya melihat Paman dan Bibi dalam keadaan sehat. Terima kasih, Handoko. Semua itu berkat pelayananmu yang baik di Jurang Grojok. Menyerahlah, Paman. Laskarmu itu tidak ada artinya dibandingkan pasukanku.
Ki Wanawenang tersenyum. Ditolehnya pasukan yang ada di belakangnya. Mereka bukan laskarku, Handoko. Aku tidak pernah memanggil mereka. Baluranlah yang memanggil mereka. Omong kosong. Mereka hanya makhluk-makhluk yang belum bisa menerima kenyataan jika kau telah kalah dan aku yang menang, teriak Handoko yang diikuti sorak-sorai pasukan di belakangnya. Aku beri kesempatan pada kalian. Mahkota baluran ada di kepalaku. Akulah raja di tempat ini. Benarkah? Lalu mengapa 3 pengawal utama itu tidak hadir di sini? Teriak Ki Wanawenang. Kau boleh memiliki mahkota, Handoko, tapi tanpa segel kuasa yang kupegang ini, kau hanyalah raja tanpa kuasa. Saat kau memberontak dulu, aku memang tidak memanggil ketiga pengawal itu. Aku tidak ingin mereka membunuhmu dan warga baluran yang berhasil kau tipu. Tidak ada satupun raja yang akan bahagia melihat rakyatnya saling bunuh, Handoko. Tapi ternyata aku salah. Seharusnya aku memanggil mereka sehingga rakyatku tidak menderita di bawah kekuasaanmu. Rakyat baluran, jika tadi Handoko memberi kalian pilihan, maka aku juga menawarkan pilihan. Bergabunglah bersamaku. Kita bangun lagi baluran yang damai seperti dulu. Handoko menggeram. Wajahnya merah dibakar amarah. Kau akan menyesal, Wanawenang. Kemarahan Handoko semakin memuncak ketika melihat puluhan bayangan bergerak cepat meninggalkan pasukannya dan bergabung dengan Laskar Marubetiri. Kebo Lanjer dan Kebo Teki harusnya sudah dari dulu kutumpas mereka, ujarnya sambil mengepalkan tangan. Handoko berjalan kembali ke pasukannya. Tidak lama kemudian terdengar suara gemuruh. Perang telah dimulai. Pasukan banteng Handoko menyerang dengan brutal. Motivasi mereka jelas. Jika Handoko sampai jatuh, maka akan berakhir pula kekuasaan dinasti Banteng di Baluran. Segala keistimewaan yang mereka terima selama ini pasti ikut menghilang juga. Tapi lawan mereka adalah kaum tertindas yang terusir dari tanah airnya. Tujuan perjuangan Laskar Marubetiri bukan semata tentang kekuasaan, melainkan lebih dari itu. Perang ini adalah perang suci untuk merebut kembali tanah air demi kehidupan yang lebih baik bagi keturunannya. Hal itulah yang menyebabkan Laskar Marubetiri mampu mengimbangi pasukan Handoko. Meski jumlah laskar itu lebih sedikit, namun tekad mereka jauh lebih besar dari pasukan Handoko, khususnya selain bangsa Banteng. Pada kenyataannya, sebagian pasukan Handoko memang didera keraguan yang sama seperti Kebo Lanjer dan Kebo Teki. Kemunculan kembali Ki Wanawenang dan keluarganya memicu kenangan akan Baluran yang tentram dan damai. Akhirnya satu persatu pasukan Handoko di luar kelompok Banteng mulai menakar kembali jati diri dan tujuan hidupnya masing-masing. Lalu, entah mulai dari kapan, jumlah Laskar Marubetiri pelan-pelan bertambah banyak. Handoko yang menyadari jumlah pasukannya semakin berkurang hanya bisa mengumpat tidak ada habisnya. Kemarahannya semakin memuncak ketika melihat Macan Blorok dan Kumbang juga ikut menyeberang. Macan-macan itu rupanya pengecut juga, desis Handoko geram. Tali Geni, Candrasa, Condromowo, Naga dan Wira bertempur dengan sangat hati-hati. Mereka tidak ingin melukai perasaan Ki Wanawenang. Sedapat mungkin kelimanya tidak membunuh lawan-lawan yang mereka hadapi. Hal itu jelas menyulitkan. Apalagi prajurit yang masih setia pada Handoko menyerang dengan ganas. Ki Wanawenang melihat kesulitan itu. Di tengah pertarungan, ia mencoba mendekati Tali Geni dan kelompoknya. Aku sudah memberi mereka kesempatan, Tali Geni. Bukan salahmu jika ada yang terbunuh, ucap Ki Wanawenang. Aku memang sedih melihatnya, tapi aku juga tidak bisa membutakan mata pada kenyataan. Tali Geni terharu mendengar ucapan itu. Ia bisa merasakan
apa yang sedang bergejolak di hati Ki Wanawanang. Apa yang terjadi saat ini tidak jauh berbeda dengan huru-hara di Pulau Ular Utara. Perang dengan sesama saudara memang perih, Ki Wana. Aku tahu itu, desis Tali Geni. Lakukan apa yang harus dilakukan, Tuan Tali Geni. Di tengah keriuhan pertempuran itulah Handoko baru menyadari jika Mian dan ketiga prajurit dari Laut Selatan telah menghilang. Caci makinya semakin kencang ketika ia tidak bisa menemukan mereka di tengah palagan. Sosromolo, kalian tumpas para pemberontak itu, perintahnya. Ke-10 jenglot itu langsung memasuki medan perang. Kehadiran mereka langsung mengubah keseimbangan pertempuran. Kuku-kuku beracun para jenglot itu dengan brutal melakukan pembantaian. Ki Wanawanang segera meminta laskarnya untuk mundur. Oro-oro jembar berubah menjadi hening. Ke-10 jenglot Handoko berdiri kaku di depan laskar Marubetiri. Tatapan mereka tertuju pada calon korban-korbannya. Di tengah kesunyian itu, Ki Wanawanang meloncat maju. Kemudian Macan Blorok, Macan Kombang, Kebo Lanjer, Kebo Teki dan para pemimpin pasukan yang lain menyusul maju, termasuk juga Tali Geni, Condromowo dan Candrasa. Air mata Ki Wanawanang menetes saat tahu para senopati perangnya telah kembali berjuang bersamanya. Maafkan aku, Ki Gede. Selama ini aku hilaf dan lupa pada tanah airku sendiri, bisik Macan Blorok. Ki Wanawanang menoleh pada kepala pasukan itu. Bukan salahmu. Saat itu aku juga terlalu lemah. Lenyapnya Ajeng membuat semangatku menghilang. Jika ada yang harus disalahkan, maka akulah yang paling pantas untuk itu. Sebagai pemimpin, tidak seharusnya kepentingan pribadi dan keluargaku mengganggu kebijakanku. Aku yang seharusnya minta maaf padamu, Macan Blorok. Hari itu kita semua khilaf, Ki Gede. Hari ini, mari kita tebus semua kekhilafan itu. Semua yang hadir di tempat itu terdiam. Mereka tersentuh apa yang baru saja diucapkan Ki Wanawanang. Tangan-tangan mereka menggenggam senjatanya semakin erat seiring dengan bertambah kuatnya tekad. Ki Wanawananglah yang meloncat terlebih dahulu untuk melakukan serangan. Sedetik kemudian, pertempuran pun kembali pecah. Pasukan Handoko dan Laskar Marubetiri diam di tempatnya masing-masing. Mereka menunggu hasil dari pertempuran yang sedang terjadi. Kelemahan jenglot itu ada di ketiak. Hanya itu satu-satunya bagian tubuh mereka yang tidak terlindungi oleh ilmu kebal, seru Tali Geni kepada yang lainnya. Sosromolo benar-benar lawan yang hebat. Gerakan dan serangan mereka adalah maut. Korban-korban pun mulai berjatuhan di pihak Ki Wanawanang. Namun hal itu tidak membuat laskar Ki Wanawanang berkecil hati. Setiap korban jatuh selalu digantikan oleh prajurit yang baru. Tapi kegagahan Laskar Marubetiri itu justru membuat Ki Wanawanang berduka. Sebagai raja, ia merasa gagal untuk melindungi rakyatnya. Kesedihan itu membuat serangannya menjadi semakin ganas. Ia bertekad menghabisi Sosromolo sebelum membunuh lebih banyak lagi prajuritnya. Tali Geni, Candrasa, Condromowo, Naga dan Wira juga tidak mau kalah. Kelimanya bertarung mati-matian melawan 4 Sosromolo. Pedang dan tombak mereka bergerak cepat, mencari kesempatan untuk menikam ketiak jenglot-jenglot itu. Tiba-tiba, 2 jenglot meninggalkan palagan. Tubuh mereka meloncat-loncat di antara Laskar Marubetiri. Siapapun yang berusaha menghalangi akan menjadi korban kuku dan taring mereka. Dari arah loncatannya, kedua jenglot itu menuju ke tempat Nyi Sekar Ayu dan Ajeng berada. Ki Wanawanang, Macan Blorok dan Macan Kombang yang sedang terikat pertarungan tidak bisa berbuat apa-apa saat Ajeng dan Nyi Sekar berada dalam bahaya. Pertempuran di tengah Laskar Marubetiri semakin ramai. Pelan tapi pasti, kedua jenglot itu semakin mendekati posisi Ajeng dan ibunya. Kondisi itu memaksa Ajeng dan Nyi Sekar Ayu harus bersiap untuk menghadapi kemungkinan terburuk. Keduanya pun mulai memusatkan energinya masing-masing. Cahaya putih perlahan berpendar di tubuh mereka.
Rupanya kita harus ikut bertempur juga, Bu, bisik Ajeng. Lebih baik mati di pertempuran daripada di gua itu, Jeng. Bersiaplah, mungkin ini akan menjadi pertempuran terakhir kita. Sadumuk batok, sanyari bumi, Bu, mukti atau mati, ucap Ajeng. Nyi Sekar Ayu tersenyum. Bagus, ayo kita sambut jenglot-jenglot itu. Panah api putih jelas tidak bisa digunakan dalam medan perang. Ajeng dan ibunya menyalurkan energi mereka pada senjatanya masing-masing. Ketika dua jenglot itu berhasil mendekat, pedang Ajeng dan Nyi Sekar Ayu pun langsung menyerang. Laskar Marobetiri yang ada di tempat itu tidak bisa berbuat banyak selain hanya menjadi penonton. Keinginan mereka untuk membantu justru akan mengganggu Ajeng dan Nyi Sekar Ayu dalam melakukan serangan. Handoko yang mengawasi pertarungan itu tersenyum puas. Mahesa Waja, Kisongo dan Kisruduk yang berada di sampingnya juga merasa senang. Dari apa yang terlihat, kemenangan sudah jelas akan menjadi milik kelompok mereka sekali lagi. Saat segel itu menjadi milikku, kekuasaanku tidak akan bisa dibantah lagi, Handoko bergumam. Benar Ki Ageng, seluruh penghuni Baluran akan tunduk pada perintahmu, ujar Kisongo. Kemana ketiga prajurit Laut Selatan itu? Mengapa mereka tidak melibatkan diri? Tanya Mahesa Waja. Mungkin mereka sudah kabur ketakutan melihat kekuatan kita, jawab Kisruduk. Mahesa Waja menatap Kisruduk. Jilatanmu sudah keterlaluan, Ki. Kau tahu kekuatan Laut Selatan kan? Sudah. Mungkin mereka tadi cuma lewat dan ingin tahu apa yang sedang terjadi, sahut Handoko. Atau mungkin mereka mengira Gundalawarang itu ada di sini. Tali Geni akhirnya bisa menyerangkan tombaknya di ketiak lawan. Tanpa menunggu jenglot itu ambruk, ia segera meloncat untuk menggantikan posisi Ki Wanawanang. Pergilah ke belakang Ki Gede, biar aku yang akan menghadapi mayat hidup ini. Terima kasih Tali Geni, aku akan segera kembali, ucap Ki Wanawanang yang langsung meloncat menuju ke belakang. Kedatangan Ki Wanawanang jelas membawa angin segar pada Ajeng dan ibunya. Ajeng kini bertempur berpasangan dengan Nyi Sekar Ayu. Gabungan jurus-jurus mereka akhirnya bisa membuat Sosro Molo terdesak. Sementara itu, di pepohonan terlihat sesosok bayangan yang bergerak perlahan. Pergerakannya begitu halus, sehingga Handoko dan pasukannya yang sedang fokus mengamati pertempuran tidak menyadari kehadiran mereka. Ketika ia tiba tepat di atas kepala Handoko, tiba-tiba ia menyambar. Saat Handoko tersadar, semua sudah terlambat. Mahkota yang dipakainya telah berhasil diambil oleh si penyusup. Ular keparat, kembalikan mahkotaku, teriak Handoko. Ki Gadung Luwu hanya menyeringai ketika tombak Mahesa Waja menembus tubuhnya. Dengan cepat ia melemparkan mahkota yang dicurinya kepada Kidang Kilat. Setelah menerima mahkota, Kidang Kilat pun segera berlari menuju Laskar Marobetiri. Panah Kidang itu, cepat, perintah Handoko. Beberapa orang prajurit segera menarik busurnya. Tidak lama kemudian, belasan anak panah meluncur menuju Kidang Kilat. Saat ia akhirnya berhasil mencapai Laskar Marobetiri, 5 anak panah telah menancap di punggungnya. Bandot Landung yang datang ke tempat itu hanya bisa menatap sedih. Cepat berikan mahkota itu pada Ki Gede, bisik Kidang Kilat sebelum terkulai. Bandot Landung yang tidak ingin pengorbanan sahabatnya itu sia-sia segera berlari ke tempat Ki Wanawanang bertarung. Sesampainya di sana, ia langsung meloncat mendekati Ki Wanawanang. Cepat pakai mahkota ini Ki Gede, jangan sia-siakan pengorbanan Kidang Kilat dan Ki Gadung Luwu, ucap Bandot Landung sambil mengayunkan senjatanya ke arah Sosro Molo. Dengan penuh tanda tanya, Ki Wanawanang memakai mahkota itu. Kehadiran mahkota yang begitu tiba-tiba membuat ia kebingungan. Panggil 3 pengawal itu, ayah, teriak Ajeng. Mendengar teriakan itu, kesadaran Ki Wanawanang akan arti mahkota itu kembali. Diciumnya cincin segel di tangan kanannya. Dirada Seta, Tapak Liman dan Gugur Gunung, bangunlah dari tidur. Baluran membutuhkan kalian,
ucap Ki Wanawenang. Baik teman-teman, sampai di sini dulu ya. Besok ketika jam sahur kita lanjut lagi. Episode yang akan datang akan menjadi episode terakhir Jalan Dendam. Jadi aktifkan notifikasi biar tidak ketinggalan kelanjutan ceritanya. Saya Tama pamit, selamat berpuasa untuk teman-teman yang menjalankan. Sehat selalu semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.